jauh sebelum kita dilahirkan, tapi kita juga harus menjemputnya dan kita juga harus berusaha. Kemudian ajal juga Allah sudah tetapkan, bersiapkan amal-amal soleh. Silakan perbanyak harta, tapi untuk menemani kita di dalam kuburan. Silakan memiliki anak yang banyak, tapi bisa dia mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap pagi, malam, siang dia mendoakan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian juga Allah tetapkan ya, bahagia atau tidaknya itu semua sudah Allah tetapkan kepada kita, dan kita wajib percaya dan yakin ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, takdir yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayahanda, ibunda, bapak ibu seluruhnya, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak dibawa gelar. Insyaallah kita semua yang hadir subuh ini istiqamah salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak di rumah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah Allah menggugurkan dosa-dosa kita, setiap langkah Allah mudahkan urusan kita, dan setiap langkah menjadi bekas kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan menyampaikan yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan takdir yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ayahanda, ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dahulu kita pernah mendengar sahabat Nabi yang bernama sama namanya, tapi berbeda yaitu umurnya. Ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Namanya sama dengan Abdullah. Ada juga Abdullah bin Abbas. Kemudian ada juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang pertama masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Kalau istilah kita qari, ya, bacaannya bagus. Sehingga pernah satu ketika Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Iqra' Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud heran. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku membaca Al-Quran?
sedangkan Al-Quran ini dari engkau ya Rasulullah, diturunkan kepada engkau. Kemudian Nabi mengatakan, Iqra, bacalah. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, didengarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika didengarkan bacaan Ibnu Mas'ud, Rasulullah langsung menangis. Kemudian Rasul mengatakan, berhenti, cukup. Nah, dari sini kita dapat pelajaran ya. Ketika Al-Quran dibacakan, apalagi tentang ayat-ayat akhirat, maka ini akan menjadi tambah keimanan bagi diri kita. Kenapa ketika dibacakan Al-Quran tidak tersentuh sedikit pun dalam hati kita? Barangkali rasa dunia sangat besar dalam hati tersebut, atau barangkali tidak paham makna dan tujuan ayat yang dibaca tadi. Ketika dibacakan ayat tentang neraka Jahannam, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaq. Sesungguhnya neraka Jahannam tidak ada dingin di dalamnya, yang mana air itu mendidih. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam itu dia akan meminum air yang sangat mendidih. Maka ketika diminum air tersebut, maka hancurlah mulutnya, perutnya, semuanya akan hancur. Itulah contoh. Maka ketika kita mendengar ayat ini berkenaan tentang akhirat, apalagi neraka, semakin bertambah iman kita, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Bacalah Al-Quran seperti yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian kabar ini disampaikan oleh Umar Ibn Khattab kepada Ibnu Mas'ud tentang kelebihan sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Dia bagus bacaannya ketika membaca Al-Quran. Maka dari sini kita dapat pelajaran, kita baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Warattilil Qur'ana tartila, sesuai dengan tajwid-tajwidnya, atau sesuai dengan makhrajnya dan panjang pendeknya. Ayahanda ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyi hadisnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibnu Mas'ud, dan dia berkata, haddatsana. Haddatsana artinya berbicara. Nabi berbicara di dekat sahabat ya. Nah, jadi kalau duduk di majelis Rasulullah dahulu, ketika di zaman Nabi itu dekat, karena tidak ada ping seperti sekarang, ini bisa jauh, bisa dengar. Haddatsana ya. Berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kabar kepada mereka. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Jadi Nabi itu disebut orang yang benar dan dibenarkan. Jadi tidak ada keraguan.
Karena Nabi itu berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi Nabi itu menyampaikan dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Sehingga Nabi disebut dengan as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Jadi sudah benar, memang dibenarkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kalian semua dikumpulkan di dalam penciptaan, yaitu di dalam perut ibunya 40 hari nutfah. Jadi 40 hari itu air di dalam perut ibu, janin, ya. Jadi kita ini semua dalam penciptaan Allah, di dalam janin seorang ibu 40 hari disebut dengan air. Maaf ya, mani, kemudian menjadi zigot, kemudian seterusnya 40 hari setelah itu thumma yakunu 'alaqatan, 40 hari lagi menjadi darah, mithla dzalik, ya. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah air menjadi darah, kemudian setelah itu menjadi daging. Kenapa Nabi bisa tahu? Ini hebatnya Nabi, ya. Walaupun Nabi tidak belajar ilmu kedokteran. 40 kali 3 berarti 120 hari, 3 bulan. Ya, janin di dalam perut seorang ibu itu kan sudah bisa bergerak. Biasanya di USG, ya, melihat apakah janin itu laki-laki atau perempuan, itu canggih. Tapi Nabi sebelum itu sudah tahu, walaupun dia tidak belajar. Kenapa? Karena Allah berikan kelebihan kepadanya, ya. Kemudian setelah menjadi daging, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk datang kepada janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat itu membawa ruh. Jadi umur 120 hari, 3 bulan kurang lebih. Kemudian Allah perintahkan malaikat membawa ruh. Kemudian ditiupkan kepada janin tersebut. Nah, maka ketika umur 3 bulan mulailah detak jantung janin tersebut mulai ada ketika di USG. Bu, halo. Iya, ya bukan? Ya, yang pernah dahulu melahirkan atau USG ketika umur 3 bulan, maka jantung janin tersebut sudah mulai bergerak, ya, karena ditiupkan ruh. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan bagaimana perjanjian kita kepada Allah. Ketika ruh ditiupkan ke janin tersebut, ke jasad tersebut, maka Allah katakan, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Maka janin tersebut mengatakan, qalu bala syahidna, ya, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Jadi ternyata kita sudah bersahadat dahulu, ya. Sebelum roh dimasukkan ke jasad, kita sudah berjanji, ya, yaitu mengucapkan syahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Ini perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ditiupkan ruh kepada janin tersebut, wa yu'maru bi arba'in kalimat, dan ditetapkan ada 4 ketetapan. Yang pertama, bikasbi rizkihi, ditetapkan rezekinya. Nah, jadi jauh sebelum kita dilahirkan Allah sudah menetapkan rezeki kita. 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan rezeki kita. Apakah kita yang mencari rezeki tersebut, alamat rezeki, atau rezeki itu yang mencari kita? Contoh, ibu ya, pergi ke pasar pagi, akan beli ikan ya. Ibu tak tahu ikan itu dari mana, entah dari Sumbar atau dari Medan, kan ikan laut. Siapa yang mencari atau pakai kapal siapa, kita tak tahu. Tapi Allah yang telah mentakdirkan ikan ini nanti sampai di ujung batu, ya, sampai di ujung batu. Dan ikan ini nanti akan dibeli oleh ibu si fulan. Berarti Allah sudah tetapkan rezekinya, tidak terduga. Rezeki itu yang mencari kita, dan kita tinggal menjemputnya saja. Karena rezeki itu sudah Allah tetapkan kepada kita semua. Ibunda, ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau rezeki itu belum habis, ya kita belum meninggal. Artinya apa? Kita belum menghadap. Setelah rezeki itu habis, baru kita menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki itu sudah Allah tetapkan. Tapi walaupun ditetapkan, kita juga harus berusaha. Ya, tetap juga bukan diam-diam saja. Ya, usaha itu tetap berdoa dan berusaha menjemputnya. Ayahanda ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ditetapkan wa ajalihi, dan ajalnya atau kematiannya. Dan ini juga Allah sudah tetapkan kapan daun itu akan gugur, atau tiket kita masing-masing. Ini juga Allah sudah tetapkan umur berapa dan di mana. La tadri fi ayyi ardin tamud, engkau tidak tahu di mana, di bumi mana engkau akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu. Lahir kita di Medan, kemudian kita mencari rezeki di ujung batu, tiba-tiba meninggal di ujung batu. Di ujung batu lah dikuburkan. Lahir di Sumbar, kemudian besar di ujung batu, mencari rezeki di ujung batu, meninggal di ujung batu, ya, di ujung batu lah dikuburkan. Atau lahir di ujung batu, merantau ke Medan, tiba-tiba meninggal di Medan, di Medan dikuburkan. Sama nyatanya. Jangan sampai kita repotkan, ya, artinya mayat tersebut tidak baik sampai 1 hari 1 malam, karena lebih cepat lebih baik. Di mana dia meninggal, di situ dikuburkan. Seperti Nabi SAW lahir di mana? Di Mekah. Kemudian hijrah di Madinah. Nabi meninggal dunia di mana? Di Madinah. Di mana Nabi dikuburkan? Apakah di Mekah? Tidak. Tapi Nabi dikuburkan di Madinah. Ini pelajaran bagi kita. Hanya kita meninggal di ujung batu, ya, dikuburkan di ujung batu. Tak perlu kita dipulangkan lagi ke kampung sana. Ayahanda ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah tetapkan ajalnya, yang ketiga wa amali, dan amalnya. Wa syakirun aw sa'idun, ya, jadi amalnya itu celaka, atau yang keempat amalnya itu bahagia. Dan ini juga Allah sudah tetapkan. Fa wallah alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli
jannah. Demi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kalian semua kemudian beramal dengan amal ahli surga, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Jadi orang yang beramal ahli surga itu jarak antara dia dengan surga itu dira'un, satu hasta, ya, dekat. Kenapa? Karena amalan surga. Fayasbiqu alaihi kitab, dan sudah ditetapkan. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah mengamalkan amalan supaya kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Kemudian sebaliknya, fay'amal bi'amali ahli nar fayudkhiluha. Maka barang siapa yang beramal ahli neraka dan jarak dia dengan neraka itu dira'an, satu hasta, dekat, ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum liya'lama bi'ama ahli nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Jadi orang ahli neraka mengamalkan amalan ahli neraka itu dekatnya satu hasta, maka apabila dia beramal dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dikatakan fa ya'mal bi 'amali ahli jannah fa yadkhulaha. Barang siapa yang beramal ahli surga, maka dia akan masukkan ke dalam surga. Artinya apa? Maksudnya hadis ini jangan sampai setelah kita beramal, yaitu amalan yang akan dimasukkan ke dalam surga, tahu-tahu amal kita itu hilang. Ya padahal tinggal sedikit lagi masuk surga, tiba-tiba tak jadi. Ya. Kemudian ketika kita melakukan dosa, amalan-amalan neraka, tinggal sedikit lagi kita masuk neraka, tak jadi karena kita taubat. Maka ada taubatnya diterima. Orang ahli zina gara-gara dia memberi makan, ya, seekor, maaf ya, anjing, dan dia bertobat, ternyata tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hamba. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu walaupun dia melakukan dosa kita vonis engkau masuk neraka, tidak boleh. Ya, itu tidak hak kita. Kita hanya mendoakannya dan kita hanya mengajaknya. Tidak boleh kita vonis si fulan akan masuk neraka, ya, atau si fulan sudah sholat juga masuk neraka, tidak boleh. Atau si fulan melakukan amalan bid'ah masuk neraka, itu pun tidak boleh. Tidak boleh vonis. Karena neraka surga itu adalah milik Allah. Itu ilmu Allah, dan ilmu kita. Ya, dan kita hanya mengamalkan saja apa yang sudah diperintahkan Allah dan melakukan apa yang sudah diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh memvonis seorang itu masuk neraka. Tapi kita ajak dia, ya, dengan kelembutan supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita saling menasihati dalam kebenaran, mengajak. Maka bila kita punya sahabat yang selalu mengingatkan, ini baik sekali, ya, peganglah dia, mengingatkan kebaikan, ya, mengingatkan waktu sholat, mengingatkan supaya tidak melakukan maksiat, mengingatkan supaya tidak melakukan dosa. Genggamlah sahabat ini sampai kita dipanggil oleh Allah, mengingatkan yang baik. Tapi kalau ada sahabat yang mengajak, ayo beli togel, main judi segala macam, ya, atau narkoba, atau na'udzubillah maksiat segala macam, jangan ikuti. Dan ini dapat menjerumuskan kita
yang kita awalnya orang yang rajin beribadah, ya ibadah supaya masuk ke dalam surga, tapi akhirnya gara-gara sejengkal tak jadi masuk ke dalam surga. Ayahanda, ibunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tausiah singkat kita subuh ini, yang pertama tadi saya sampaikan, Allah telah menetapkan rezeki kita jauh sebelum kita dilahirkan, tapi kita juga harus menjemputnya dan kita juga harus berusaha. Kemudian ajal juga Allah sudah tetapkan. Bersiapkanlah amal-amal soleh. Silakan perbanyak harta, tapi untuk menemani kita di dalam kuburan. Silakan memiliki anak yang banyak, tapi bisa dia mendoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap pagi, malam, siang dia mendoakan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian juga Allah tetapkan, ya, bahagia atau tidaknya itu semua sudah Allah tetapkan kepada kita, dan kita wajib percaya dan yakin ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, takdir yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang baca sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi